Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to my class. Selamat datang di kelas Matematika Ekonomi. Bersama saya Ibu Suryati, dosen dari Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Masyaid. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan semangat untuk bisa kita belajar hari ini mengenai matematika ekonomi dengan tema atau topik yang akan kita ambil hari ini adalah tentang deret. Nah, dan juga tentang materi himpunan. Sebenarnya materi tentang himpunan dan deret ini adalah materi yang biasa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin para mahasiswa sudah sering membuat sebuah himpunan tersendiri atau mengelompokkan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan. Misalnya nih, dalam sebuah kelas atau mungkin dalam sebuah pembelajaran sering diajarkan oleh beberapa dosen. Kemudian kalian mengelompokkan, ada dosen laki-laki, kemudian ada dosen perempuan. Nah, sebenarnya aktivitas yang sedang kalian lakukan ini juga salah satu bentuk aktivitas himpunan. Kemudian ada lagi misalnya mahasiswa sering melakukan aktivitas organisasi, bergabung dalam himpunan mahasiswa manajemen bisnis syariah. Nah, itu juga salah satu bentuk dari yang dikatakan sebagai himpunan. Nah, kalau misalnya saya punya sebuah ilustrasi, di situ ada seseorang yang sedang duduk, kemudian juga ada diikuti oleh orang-orang yang lain, laki-laki dan perempuan. Ada seorang ustadz, kemudian ada santriwan, ada santriwati, sedang mengkaji sebuah ilmu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan? Ya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan karena apa? Kalau kita lihat aktivitasnya di sini, mereka memiliki karakteristik atau memiliki tujuan yang sama. Aktivitas yang mereka lakukan ini sama, baik aktivitasnya maupun atribut yang mereka kenakan. Misalnya nih, mereka menggunakan pakaian muslimah atau mereka menggunakan pakaian muslim dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan. Nah, akan tetapi bila saya mempunyai ilustrasi sebuah aktivitas di mana di situ tidak hanya orang-orang yang melakukan aktivitas yang sama, bisa jadi banyak orang, laki-laki, perempuan, tapi aktivitasnya banyak. Nah, misalnya nih, ada seseorang yang sedang melakukan olahraga sepak bola, tapi di situ juga mungkin ini misalnya terjadi di sebuah lapangan olahraga. Di situ ada orang yang melakukan aktivitas sepak bola berdua, kemudian di situ ada orang yang sedang melakukan aktivitas bola voli, kemudian sedang bermain trampolin, kemudian juga ada yang sedang berolahraga lompat. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan? Karena kalau kita lihat, mereka aktivitasnya banyak dan berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun aktivitas ini berbeda-beda, tetapi mereka bisa dikatakan sama karena mereka dalam satu skup, yaitu mereka sedang melakukan aktivitas olahraga. Nah, berarti himpunan di sini tidak hanya terdiri dari satu buah himpunan. Himpunan di sini terdiri dari berbagai himpunan-himpunan yang lain, atau dengan kata lain, salah satu himpunan itu menjadi bagian dari himpunan lainnya. Boleh dikatakan bahwa himpunan tersebut secara keseluruhan disebut sebagai himpunan universal atau himpunan semesta. Baik, kalau kita notasikan dalam bentuk matematika atau kita coba untuk mendefinisikannya, apa sih sebenarnya itu himpunan? Ya. Himpunan di dalam teori matematika merupakan sebuah kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek yang disebut dengan anggota. Ya, anggota ini biasanya adalah objek atau unsurnya memiliki karakter yang sama. Misalnya nih, saya punya dua buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan A, kemudian yang kedua adalah himpunan B. Himpunan A memiliki anggota P, Q, R. Sedangkan himpunan B memiliki anggota P, Q, R, S. Nah,
Dua buah himpunan ini bisa saya sebutkan dengan beberapa kesimpulan, atau mungkin saya bisa olah menjadi beberapa ingkaran, kemudian juga saya bisa mengkarakteristikannya. Yang pertama adalah himpunan A dengan anggota P, Q, R. Bisa saya sebutkan anggotanya adalah P merupakan bagian dari anggota P merupakan anggota dari himpunan A. Atau boleh juga kalau kita mau menyebutkan salah satu anggota himpunan tersebut, maka P itu adalah objek dari himpunan A. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ternyata P itu berada dalam dua tempat. Artinya P sedang menjadi anggota dua himpunan. Karena apa? Ternyata dia masuk ke dalam himpunan A maupun himpunan B. Sehingga P juga bisa dikatakan sebagai bagian dari himpunan B. Kita notasikan seperti itu. Nah, di dalam sebuah himpunan itu muncul atau akan menimbulkan beberapa ingkaran atau bantahan. Ya, jika kita punya sebuah, misalnya kita punya sebuah notasi nih, atau kita punya sebuah himpunan P, bagian atau anggota dari himpunan A, maka ingkarannya bisa jadi P itu adalah bukan anggota himpunan A. Nah, gimana kalau misalnya saya ternyata punya himpunan A bagian dari himpunan B, artinya seluruh anggota himpunan A itu merupakan masuk ke dalam anggota himpunan B juga. Misalnya mahasiswa FEBI, ada himpunan mahasiswa FEBI. Mahasiswa FEBI itu kan juga termasuk himpunan mahasiswa UIN Raden Mas Said. Nah, itu namanya himpunan bagian. Ingkarannya bagaimana kalau kita mau bikin ingkaran? Ingkarannya menjadi himpunan A bukan merupakan bagian dari himpunan B. Nah, kemudian jika saya punya yang ketiga itu adalah A sama dengan B, atau himpunan A sama dengan B. Maka ingkaran yang bisa kita buat seperti apa? Maka A itu tidak sama dengan himpunan bagian B. Oke, itu untuk ingkaran atau ingkaran himpunan. Nah, bagaimana cara penyajian himpunan supaya lebih mudah kita pahami? Penyajian himpunan secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Bisa menggunakan metode daftar atau bisa menggunakan metode kaidah. Nah, masing-masing dari metode ini mereka memiliki keunggulan masing-masing. Yang pertama dengan metode daftar, yaitu bagaimana caranya himpunan tersebut dengan cara mencantumkan seluruh objek anggota. Misalnya, saya punya himpunan A, itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka semuanya itu harus dituliskan secara visual, 1, 2, 3, 4, 5 dengan angka. Tetapi bisa juga kita sajikan dalam bentuk yang lain, yaitu dengan menggunakan kaidah. Nah, kalau dengan menggunakan kaidah, maka hanya dituliskan notasinya saja. Misalnya A itu adalah anggotanya kita wakilkan dengan X 0, di mana X kurang dari 6, atau 0 kurang dari X kurang dari 6. Nah, notasi tersebut sudah mewakili dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, metode kaidah mungkin tidak semua orang bisa membaca, tetapi metode kaidah ini penting untuk bisa kita terapkan. Karena apa? Jika himpunan yang kita punya itu bentuknya sangat banyak, maka akan sangat memudahkan kita untuk mengefisienkan notasi yang kita buat. Kan nggak mungkin kalau misalnya himpunan data itu akan bisa sampai ratusan mungkin, atau bisa sampai ribuan, tetapi kita harus menuliskan satu persatu, maka itu akan sangat tidak efisien. Sehingga metode kaidah ini bisa mengkerucutkan atau bisa meminimalisir dari ketidakefisienan dengan cara menuliskan semua data. Itu adalah salah satu bentuk dari penyajian himpunan. Oke, himpunan yang kita ketahui itu bisa digolongkan menjadi dua, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan, bahwa himpunan itu ada dua, yaitu himpunan universal atau semesta dan juga himpunan kosong. Nah,
Himpunan universal itu apa? Himpunan universal itu adalah himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan yang lain. Otomatis dia skopnya akan lebih luas, ya. Kemudian himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong itu himpunan yang dia tidak memiliki anggota sama sekali. Bisa dinotasikan seperti berikut. Nah, tetapi himpunan kosong ini dia adalah menjadi anggota seluruh himpunan. Sehingga kalau saya misalnya punya himpunan A dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka bisa saya notasikan bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan A dan himpunan A bagian dari himpunan universal. Begitu. Nah, untuk bisa lebih memahami terkait dengan himpunan dan bagaimana kita bisa menyimpulkan banyak hal, kita juga bisa mencoba untuk melihat beberapa bentuk himpunan dan kita simpulkan satu persatu. Ya, di sini saya akan punya empat himpunan. Yang pertama ada himpunan universal, kemudian yang kedua ada himpunan A, ketiga ada himpunan B, ketiga ada himpunan C. Kita wakilkan saja. Untuk himpunan universal, anggotanya adalah dinotasikan dengan X. Kemudian untuk himpunan A, itu adalah anggotanya dinotasikan dengan Y, B dinotasikan dengan Z, dan C dinotasikan dengan Y. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari empat himpunan yang saya punya ini, ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan O, di mana X merupakan anggota dari himpunan universal, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. Kesimpulan yang kedua, Y adalah bagian anggota dari himpunan A, di mana 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian Z adalah anggota dari himpunan B, di mana 5 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 9. Dan kemudian yang C itu sama dengan yang B ya, yaitu 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Nah, dari 4 himpunan ini bisa kita hubungkan himpunan satu dengan himpunan yang lain, di mana saya juga bisa mengatakan bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari anggota himpunan A. Kemudian anggota himpunan kosong juga bagian dari himpunan B, himpunan kosong bagian dari himpunan C, dan himpunan kosong bagian dari himpunan U. Nah, kemudian beberapa operasi di dalam himpunan itu bermacam-macam ya. Himpunan itu bisa digabungkan, bisa menjadi union. Himpunan itu juga bisa diiris membentuk sebuah irisan atau intersection. Kemudian himpunan itu juga bisa diselisihkan, kemudian juga ada istilah pelengkap. Himpunan akan dikatakan dia bisa digabungkan dengan notasi gabungannya yaitu A gabungan B. Nah, mana letak gabungannya? Berarti seluruh himpunan A dengan seluruh himpunan B itu menjadi satu kesatuan, yaitu yang diarsir menjadi warna kuning. Kemudian irisan itu adalah yang menjadi singgungan antara himpunan A dengan himpunan B, sehingga irisan itu hanya A irisan B, simbolnya seperti ini, itu yang berada di tengah, tidak semuanya menjadi irisan, hanya yang bersinggungan saja. Atau bisa juga di disjoin. Disjoin ini adalah himpunan yang mereka tidak punya kaitan sama sekali, keduanya itu sangat-sangat berbeda. Kemudian juga bisa diselisihkan ya. Himpunan A itu bisa diselisihkan dengan himpunan B, yaitu kalau kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi gitu ya, yang dimaksud dengan selisih dari A dengan B ini adalah yang berwarna kuning. Kemudian kalau pelengkap itu berarti melengkapi ya, melengkapi itu berarti yang dikasih warna dikasih warna B ya, warna B. Nah, kemudian materi yang kedua adalah terkait dengan deret. Nah, deret ini juga sangat penting dalam aplikasi penerapan ilmu ekonomi, karena deret ini nanti akan berkaitan dengan ketika kita mau menghitung perkembangan usaha, ketika kita mau melihat pertumbuhan penduduk, ini sangat memerlukan aplikasi dari deret. Nah, deret itu sebenarnya seperti apa sih? Bagaimana bilangan-bilangan itu bisa dikatakan menjadi sebuah bilangan yang membentuk deret? Tidak semua
tatanan bilangan itu bisa dikatakan sebagai deret. Tetapi deret ialah perubahan dari suku-sukunya itu harus berpola atau pembedanya itu adalah sama gitu ya. Nah, deret dibagi menjadi dua, ada deret hitung, ada juga dengan deret ukur. Kalau dengan deret hitung itu pola dari suku-sukunya itu biasanya dikaitkan dengan penjumlahan ya. Kelipatannya itu berdasarkan penjumlahan. Akan tetapi kalau deret ukur biasanya itu adalah kelipatan. Nah, untuk deret hitung ada misalnya saya punya sebuah deret di mana di situ terdapat angka 1, deret pertama, suku pertama, ada 4, ada 7, ada 10 dan ada 13. Maka ini bisa dikatakan sebagai bilangan yang memiliki pola yang sama. Kenapa? Selisih antara 1 dengan 4 ke 7, masing-masing bilangannya itu adalah selisihnya sama, yaitu berapa? 3. Nah, di dalam deret ini disebut sebagai pembeda, atau kalau nanti kita masukkan ke dalam sebuah rumus, ini akan dinotasikan sebagai B. Ya. Nah, di dalam deret hitung ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Angka 1, 4, 7 ini disebut dengan suku, ya. Dan ini bermakna, urutannya ini bermakna, angka 1 berarti suku pertama, angka 4 berarti suku kedua, dan angka 7 berarti suku ketiga. Nah, nanti di dalam deret ini juga bisa dijumlahkan keseluruhannya, ya. Kalau tadi suku kedua, ketiga, ketujuh sampai dengan X itu berarti kita sebut sebagai suku ke N, tetapi kalau jumlah secara keseluruhan di suku tertentu itu disebut dengan jumlah suku ke N, gitu. Nah, oke, kita coba aplikasikan dalam sebuah soal misalnya ya. Soalnya adalah ini untuk aplikasi suku ke N. Misalnya saya punya tadi deret 1, 4, 7, 10, 13. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata kita ditanya suku ke-20, suku ke-10? Mungkin kalau suku ke-10 kita masih bisa manual ya. Tapi kalau untuk suku ke-20, suku ke-100, itu kita akan sulit untuk bisa dengan cepat atau dengan manual menghitungnya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus, yaitu suku ke N rumusnya adalah A ditambah N-1 dikalikan dengan B. A itu apa? A tadi adalah suku pertama, ya, suku pertamanya. Di sini suku pertamanya ada 1. Kemudian yang kedua ada B. B itu adalah pembeda. Pembeda dari 1 ke 4, 4 ke 7 itu pembedanya adalah 3, ya. Kemudian N ini adalah indeks suku. Indeks suku itu suku keberapa sih yang ditanyakan? Nah, gitu. Nah, kebetulan yang di sini yang akan kita kupas atau kita cari itu adalah suku ke-10 dan suku ke-20. Nah, suku ke-10 dari deret 1, 4, 7, 10, 13 dengan menggunakan rumus A plus N-1B itu adalah kita masukkan A-nya 1, N-nya N-nya ke 10 ya, berarti N-nya 10, kemudian dikurangi 1, pembedanya ada 3, ketemunya adalah 28. Gampang juga kalau misalnya ditanyain suku ke-20, ya udah tinggal dimasukkan saja, A-nya 1, N-nya 20, B-nya 3, maka akan ketemu 58. Nah, itu untuk aplikasi dari deret hitung. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ditanyakan itu bukan suku tersebut keberapa, tetapi jumlah dari keseluruhan suku 10 misalnya itu berapa? Oke, bisa kita masukkan ke dalam sebuah rumus ya, yaitu dengan menggunakan rumus UN ya. UN yaitu rumusnya N per 2 dikalikan dengan 2A plus N-1B. Sehingga kalau suku yang kita miliki tadi, kita ditanyakan berapa sih jumlah suku ke-10-nya, keseluruhan angkanya berapa sih jumlah suku ke-20-nya, keseluruhan angkanya, maka bisa kita hitung bersama-sama ya. Kita tinggal masukkan saja N per 2, N-nya adalah yang ditanyakan suku ke-10, berarti 10 per 2 dikalikan dengan 2A, A-nya adalah 3, kemudian N ini adalah suku ke-10, berarti 10 dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan pembedanya, yaitu tadi pembedanya 3 ya, sehingga bisa diketemukan atau diketahui bahwa suku ke-10 dari deret ini jumlahnya
keseluruhannya itu ada 270. Nah, kalau suku ke-20 bagaimana? Ya udah tinggal dimasukkan seperti tadi, ketemunya adalah 630. Nah, yang terakhir adalah deret ukur ya. Deret ukur. Kalau untuk deret ukur, kalau tadi deret hitung kita menggunakan pola penjumlahan, tetapi kalau deret ukur kita menggunakan pola perkalian ya. Polanya kelipatan. Nah, perbedaannya di sini adalah pembedanya kalau tadi di deret hitung kita pembedanya itu disebut dengan pembeda atau B, tetapi kalau di dalam deret ukur, kalau saya punya angka 3, 6, 12, 24, 48, berarti ini kan 2 kali lipatnya ya. Untuk bisa 3 menjadi 6 itu adalah dikalikan 2, untuk bisa 6 dikalikan 12 itu 6 ke 12 itu juga dikalikan dengan 2, sehingga angka penggandanya adalah 2. Nah, kalau deret ukurnya dari angka setelahnya itu ternyata malah berkurang, bukan yang bertambah. Bisa jadi karena berarti penggandanya adalah kurang dari 1, misalnya ada 0,5. Misalnya saya punya angka nih deret 120, 60, 30, 15. Nah, berarti kan itu berkurang. Berarti penggandanya adalah, kelipatannya adalah 0,5 gitu, atau pembagian ya, dengan sistem pembagian. Nah, sama seperti deret hitung, di dalam deret ukur pun juga ada suku ke N ya, atau angka di bilangan keberapa. Nah, kemudian juga ada jumlah suku ke N yang disebut dengan DU. Nah, ini nanti akan punya rumus masing-masing. Untuk jumlah suku ke N, untuk suku ke N dulu. Untuk suku ke N, supaya kita bisa lebih mudah menemukan berapa sih angkanya dalam suku tertentu atau pada suku tertentu, maka kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan AP pangkat N-1. Contohnya, misalnya tadi deret ukur yang tadi dengan angka 3, 6, 12, 24, 48. Jika ditanyakan ternyata berapa sih suku ke-10 dan suku ke-20 di deret ukur ya, bukan deret hitung lagi, deret ukur, maka bisa kita masukkan suku ke-10 di deretan bilangan-bilangan tadi, kita masukkan AP dipangkatkan N-1, di mana A suku pertamanya adalah 3, maka kita masukkan 3, kemudian ada P, P-nya itu adalah penggandanya. Penggandanya adalah, ini apa penggandanya? 2 kali lipatnya ya. Berarti kita masukkan P-nya adalah 2, kemudian pangkat N-1. Nah, N-nya tadi apa? N-nya adalah jumlah suku yang ditanyakan. Jumlah suku keberapa sih yang ditanyakan? Tadi adalah ke-10, berarti 10 dikurangi dengan 1. Sehingga 3 dikalikan dengan 2 pangkat 9 itu ketemunya adalah 1536 ya. Kalau ditanyakan suku ke-20 sama, kita masukkan saja, tinggal diganti N-nya ya. N-nya menjadi 20-1 sehingga ketemulah angkanya sudah sangat banyak, sudah sulit untuk di ini ya, 1 juta sekian. Oke, yang terakhir kita berbicara tentang deret ukur untuk menemukan jumlah suku ke N. Kalau tadi adalah suku ke N dari deret ukur, kalau ini adalah jumlah suku ke N dari deret ukur. Nah, untuk bisa mengetahui berapa jumlahnya di suku tertentu, suku keberapa, maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikalikan dengan P pangkat N-1 dibagi dengan P-1. Oke, supaya kita bisa lebih mudah memahami, maka kita bisa coba dalam aplikasi soal ya. Kalau saya punya soal, jumlah suku ke-10 dari deret ukur, dari yang tadi 3, 6, 12, 24, 48 berapa? Nah, kita masukkan saja di rumus UN-nya. UN sama dengan A itu adalah suku pertamanya itu adalah 3, maka kita masukkan di sini ada 3. Kemudian P-nya adalah penggandanya itu ada 2, berarti kita masukkan angka 2. Kemudian N-nya itu suku keberapa? Ke-10 ya katanya. Oke, kita masukkan 10, kemudian dikurangi 1 per 2-1. Maka ketemulah jumlah suku ke-10 pada deret ukur itu adalah
3069. Oke, mudah ya untuk kita mencoba memahami terkait dengan himpunan dan deret. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi makna buat kalian semuanya, buat kita semuanya, dan bisa kita aplikasikan nanti ke dalam penerapan ilmu ekonomi, tentunya untuk materi perkembangan usaha, pertumbuhan jumlah penduduk, dan konsep bunga mungkin bisa ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.